Hai guys, kembali lagi bertemu lagi dengan gua di channel Budidaya. Salam pembudidaya. Kali ini gua bakal ngeliatin nge-review tentang cara fermentasi budidaya belut ya, medial lumpur. Cara fermentasinya ini ala-ala gua sendiri ya. Dan gua udah pernah panen alhamdulillah tuh di kolam yang ini udah pernah bongkar, tapi nggak gua videoin karena waktu itu belum pernah kepikiran. Sekarang gue pengen share pengalaman, menurut pengalaman gue aja, gimana cara budidaya belut dalam media lumpur agar menurunkan angka kematian. Biasanya kalau dalam budidaya belut itu kan banyak hasil dari struman, bibit dari struman, penangkapan alam dan lain-lain, itu semua sebenarnya bisa. Cuman kalau dalam setruman itu emang agak sulit ya. Nah kali ini gue udah pakai metode yang sama ya. Gue pengen buat fermentasi lagi karena yang itu gue bersihin, gue buang. Kenapa? Karena udah kadar amoniaknya udah tinggi banget, zat asamnya gitu, udah busuk-busuk bener gitu. Gue khawatir, jadi udah gue ganti ya. Nah ini yang pertama gue akan liatin kayak mana caranya ya. Nih, yang pertama tuh gue taruh fermentasi ya, fermentasi nih tuh. Ini sebenarnya nggak boleh kena air. Ini nggak ada air sama sekali, nggak ada kandungan air sama sekali. Ini kohe sapi yang udah jadi tanah, tuh, bisa dilihat. Kita aduk-aduk dulu gue. Ya, di paling atas gue taruh kohe sapi, yang paling atas ini kohe sapi yang udah jadi tanah ya. Karena metode pakai kohe sapi itu agak sedikit lebih apa ya? Lebih beresiko guys. Kandungan dalam kohe sapi itu emang sangat beresiko bener, soalnya kadar amoniaknya lebih tinggi, dia harus ada teknik tersendiri untuk mengatasinya. Dan yang kedua, di dalam ini ada namanya jerami. Lihat ini jeraminya, ini jeraminya tuh udah busuk bener. Ini baru berapa hari ya gue fermentasi secara terpisah, nggak jadi gabung, nggak dalam kolam kayak gini. Rencananya nanti lumpur gue jemur dulu di sini. Ini guys, di dalam kandungan yang paling dasar gue taruh kedebok pisang. Kenapa paling dasar? Karena kedebok pisang itu kalau kita timbun di paling atas agak susah. Yang paling susah busuknya ya kedebok pisang gitu kan, susah hancur. Ini gue tutup rata ya. Setelah gue masukin kedebok yang udah gue cacak-cacak, terus gue tutup rapat kayak gini, gue tutup rapatnya ya kan. Di bawah sini nih gue kasih namanya pengeluaran air. Lihat, bisa dilihat airnya warnanya apa ya, coklat. Ini gue kasih M4 yang warna coklat. Yang warna coklat itu sebenarnya buat peternakan. Kenapa gue pakai yang warna coklat? Karena M4 warna coklat itu menurut gue bisa buat nurunin kadar amoniak pada media. Soalnya kalau kadar amoniaknya tinggi ya agak ngeri juga kan. Selama 2 minggu, selama 2 minggu gue taruh bak sini ya. Nanti lumpur di sini gue angin-anginin dulu untuk matiin kadar makhluk hidup yang ada di dalam, kayak misalnya pacet, terus lintah kan kita nggak tahu. Jadi itu bisa berbahaya, parasit lah bagi belut. Makanya gue taruh di sini dulu. Udah diangin-anginin, gue semprot M4, rencananya gue taruh di sini. Nah, agak segini ya, tebelin dikit, nggak apa-apa, tebelin segini tuh. Setelah udah tebel gitu, barulah kompos ini masuk ke dalam campuran lumpur itu gitu. Karena ini sebenarnya sebagai kompos aja gitu, nggak harus jadi media yang paling utama. Pengganti ini banyak gitu, kayak misalnya sekam dan lain-lain itu masih banyak. Kenapa dipilihnya ini? Karena untuk menghasilkan cacing dan untuk menghasilkan hal-hal yang buat makanan di si belut itu yang lebih cepet ini gitu loh ya kan. Jadi taruh sini. Nah, setelah lumpur udah masuk ke sini, diangin-anginin dulu, dipanasin dulu untuk mematikan parasit-parasit, baru ditaruh di sini gitu. Udah ditaruh, baru masuk sih yang kita fermentasi tadi, kayak kedebok pisang. Kedebok pisang juga nggak langsung gue taruh masuk ke jebur situ, semua gue jemur, gue angin-anginin. Kenapa kedebok pisang harus dijemur guys? Jadi kedebok pisang itu mengandung getah
ya, mengandung getah. Yang pertama mengandung getah, dan itulah kita jemur untuk mengurangi getah tersebut gitu. Jadi pas kita udah taruh, getah itu udah nggak terlalu banyak lagi gitu. Dan itu berbahaya kalau misalnya kita langsung jebur-jeburin aja di sini kan, jadiin satu, getahnya nggak karu-karuan, campur air dan lain-lain, itu bisa berbahaya buat ini. Dan alhamdulillah percobaan itu berhasil, cuman gua nggak nyoba banyak waktu itu, cuma 1 kilogram doang, dan alhamdulillah ya lumayan hasilnya gitu. Dan kali ini gua bakal share pengalaman ini, pengalaman menurut gue sendiri ya, bukan katanya, dan ini bukti-buktinya. Nanti ikutin terus lah channel ini. Setelah ini ntar gue akan liatin video-video gue selanjutnya, gimana cara nyusunnya, gimana cara nebar bibitnya. Dan kalau menebar bibitnya itu gue karantina biasanya guys. Di sini nih, ini gue isi lele karena belum gue tebar belut. Ini lele udah lumayan gede-gede di sini, udah biasa ya. Gue taruh di sini sengaja. Dan ini untuk fermentasi, untuk mengkarantina belut itu guys. Jadi belut datang ya, gua karantina dulu di sini supaya gue bisa melihat nih mana bibit belut yang nggak sehat, mana bibit belut yang banyak penyakit, mana bibit belut yang nggak lincah, gua singkirin gitu. Gak asal jebur-jeburin di dalam satu tempat, karena itu bakal menjadi penyakit buat teman-teman lainnya. Dan gue ditaruh bibit sini, gue taruh di karantina ini, gue kasih makan kocokan telur, jadi biar dia ada vitamin kan, sehat selama 1 malam, dia 2 hari lah ditaruh di sini. Kasih aerator nih, bekas selang aerator dan lain-lain. Di situ gua arah ke sumur. Setelah itu baru gua masukin yang kena penyakit, gua taruh gitu. Gua obatin pakai PK ya, pakai obat-obatan gitu, pakai garam apa namanya NaCl, garam ikan. Itu sering gua kasih di sini supaya minimalisir stres dan lain-lain. Dan yang pertama juga nggak gua kayak giniin doang sih, gua kasih daun kates segala macem. Daun kates ini juga bisa sih sebenarnya. Dah sekian aja lah dari gua ya. Jangan lupa untuk klik, komen, share, juga subscribe. Dan pengalaman gua bakal gua share terus menerus gimana caranya pembudidayaan belut. Insya Allah 100% berhasil dengan teknik dan cara yang benar. Salam budidaya.